Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pro dan kontra reklamasi Ancol ramai dibahas. DPRD Provinsi DKI Jakarta menuding ada maladministrasi dalam penerbitan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2029. Di lain pihak, Pemprov DKI Jakarta mengklaim perluasan kawasan Ancol dan dunia fantasi seluas kurang lebih 155 hektar bertujuan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Gelombang penolakan muncul, salah satunya dari nelayan yang khawatir pemasukannya berkurang. Mengacu keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Dufan, Pemprov DKI Jakarta memberi lampu hijau kepada Ancol untuk memperluas Jakarta dengan cara reklamasi. Total ada 155 hektar kawasan perluasan kawasan Ancol Timur dengan rincian 120 hektar di sisi timur dan 35 hektar di sisi barat yang juga disediakan kawasan yang nantinya akan bersebelahan dengan stasiun MRT Ancol. Adalah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Gilbert Simajuntak yang mempertanyakan analisis mengenai dampak lingkungan yang belum dipenuhi sebelum mengeluarkan Kepgub. Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan sumber tanah urukan seluas 135 hektar yang digunakan dalam proses reklamasi. Dalam 11 tahun, mereka hanya berhasil membuat daratan 20 hektar. 11 tahun. Ini tiba-tiba mau ditambah 135 hektar. Itu tanah dari mana? Potensi tanah di sungai apa mereka sebutkan? Nggak tahu. Tetapi secara akal sehat, common sense, hampir nggak mungkin dari sungai itu bisa 135 hektar. Mahasiswa juga sempat melakukan aksi unjuk rasa menolak reklamasi kawasan Ancol. Mereka menganggap Gubernur ingkar janji. Pemprov DKI Jakarta mengklaim reklamasi bertujuan melindungi warga Jakarta dari banjir. Dan material adalah hasil urukan 13 sungai dan waduk yang mengalami pendangkalan. Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Karena itulah ada kajiannya. Dan dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar. Kegiatan ini, perluasan ini bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif, sekedar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta. Keputusan Gubernur mengenai perluasan kawasan Ancol diketahui diterbitkan pada 24 Februari lalu. Jika berbicara soal rencana reklamasi Ancol di DKI Jakarta pada tahun ini memang lebih dekat dengan sejumlah PT jika dibandingkan dengan sejumlah permukiman warga atau kawasan kampung nelayan. Namun memang informasi yang kami himpun, sejumlah nelayan masih mencari ikan ataupun sejumlah komoditi laut lainnya di sekitar kawasan tersebut. Dan untuk titik manakah yang menjadi lokasi pembangunan daripada pulau reklamasi, rencananya berada di Pulau K dan juga di Pulau L yang sebelumnya menjadi rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Ibu Kota DKI Jakarta. Sementara itu kalau berbicara soal seperti apa kira-kira visual pada saat ini untuk pembangunan reklamasi tersebut, masih tidak jauh berbeda dengan kondisi laut lepas pada saat ini karena masih dalam proses pengurukan, bisa dikatakan demikian. Dan juga hal itu bisa dibilang berbeda dengan sejumlah pulau-pulau lain yang sudah jadi seperti Pulau C dan juga Pulau D yang secara visual bentuk gedungnya dan juga bentuk tanahnya sudah terlihat secara kasat mata. Nelayan yang berada di sekitar kawasan Muara Angke dan Kali Adem was-was dengan rencana pemerintah untuk kembali membuat pulau reklamasi. Sebab 4 pulau reklamasi yang saat ini sudah berada di Teluk Jakarta telah mengurangi pemasukan mereka dalam mencari hasil laut. Tak jarang, kini mereka pulang dengan tangan kosong. Nah, kalau ngaruhnya kalau udah jadi kan nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat kalau udah jadi, mama kemana nelayan kan. Nah istilahnya kalau nggak ada masih kan nelayan bebas. Sekarang coba mau pikir sono aja, kalau angin repot. Lagi berkurang sih, lagi kadang-kadang dapat paling buat beli solar doang.
Ya, serba salah kalau orang nelayan, ya kan. Walaupun nggak setuju juga tetap nggak ada perkuatan kalau kita sendiri. Ya pengaruhnya kita tuh bikin ternak udah sempit lokasinya. Nah itu aja. Khawatir juga sih. Karena lokasi kita cari ikannya kan agak sempit, yang buat orang nelayan kecil mah kan ambilnya pinggir-pinggir aja. Pengamat kebijakan publik menilai polemik reklamasi yang berlarut-larut merupakan imbas dari perbedaan kebijakan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Proyek reklamasi ini adalah proyek kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia akan mengatur sesuai dengan kepentingannya. Ini sudah dibuktikan dari beberapa presiden, beberapa gubernur, selalu terjadi. Kalau mau beres, nolkan. Buat yang baru dan kita sepakat semua apa yang sudah terjadi di sana, kita masukkan dan kita teruskan atau tidak. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut izin 13 dari 17 pulau reklamasi. Dan 4 yang sudah menjadi pulau reklamasi wajib mengikuti semua ketentuan hukum dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemprov DKI mengklaim reklamasi Ancol berbeda dari belasan pulau reklamasi yang terdahulu, namun masih menggunakan cara yang sama. Ini membuat daratan baru dengan cara reklamasi. Dian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.